Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tidak dimarahin orang, jangan bolak-balik fakta sejarah nenek moyang. Gak usah ikut-ikutan ngacak-ngacak adu domba sehingga perang, sehingga omel-omelan seperti Megawati dan lain-lainnya. Orang nggak ngerti ratu itu adanya di bumi ini pertama di Kediri, anaknya Raja Langit, kerajaan Surya Loka, kerajaan surga turun bumi. Itu Mataram kuno, belum ada agama. Kerajaan pertama berdiri sebelum Sri Aji Joyoboyo, masih kerajaan perdewaan, kerajaan Kediri pertama, perjanjian Gunung Mas Kumambang, sampai Sri Aji Joyoboyo, sampai adanya Ndoho Kediri itu. Mataram kuno itu dibagi 3, kerajaan Kauripan, ya ada Kauripan itu penghidupan artinya. Ada Mataram Jawa Tengah, ada Mataram Siliwangi. Mataram Siliwangi itu perjanjiannya ada di Sungai Mataram, Kerawang Subang. Dulu masih Pulau Panjang sampai Sumatera, belum pecah karena adanya cerita Dayang Sumbing dikejar-kejar anaknya karena awet muda, maka ya istilahnya timbullah sabda-sabda perjanjian Krakatau atau suruh bikin kapal. Akhirnya Gunung Jegruk di tengah itu menjadi tengah lautan Krakatau. Ya orang nggak ngerti apa Tawang-Awang itu Mataram kuno, belum ada agama zaman dulu, masih bahasanya bahasa Sangsekerta, masih orang sakti mandraguna bisa terbang. Kapitayan, percaya adanya Gusti Allah sing nyiptakne jagat. Ono tapi ora ono, kan begitu. Setelah hancurnya kerajaan Kediri sampai Siliwangi, Wangawong, Akitirem, berdiri lagi lah Mataram kuno baru. Itu udah ada agama Hindu Buddha. Yang Buddha di wilayah tengah adanya Raja Bogo, masih ada dewa-dewi juga. Kerajaan Jawa Tengah adanya prasasti dinasti 2 candi, ada Candi Borobudur Buddha, ada Candi Prambanan masih agama Hindu, masih ada Soleman. Itu berdiri kerajaan Mataram kunonya adanya di Jogja, yang mendirikan Rakai Sanjaya gelarnya, Sang Ratu Sanjaya. Itu berdiri pada abad ke-8, 732 Masehi, berarti angka 2000 ini. Kalau Mataram yang dulu, Mataram matahari itu 14.000 tahun yang lalu. Negara ini berbentuknya dengan adanya perang, dan dilanjutkan lagi adanya Mataram baru lagi dengan lengsernya
Majapahit adalah pendiri lagi Mataram Danang Sutawijaya keturunan Majapahit. Itu berdiri pada tahun 1586. Danang Sutawijaya, ibu kota pertamanya Danang Sutawijaya. Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram berdiri di Yogyakarta, Bantul. Makanya yang merasa raja-raja Mataram itu di Kota Gede Lama, Kabupaten Bantul. Ya, orang-orang wis padha cerita saenake dhewe. Repot. Nah, perang lagi lah adanya Mataram Jogja baru, Mataram Islam pecah. Kerajaan Kartosuro menjadi Jogja Solo. Jogja berdiri lantaran selir-selir Cina. Ada perjanjian persugihan Nyi Roro Kidul itu, Kumpul Kerbon dan lain-lainnya, Gunung Kemukus. Itu Jogja yang baru masih utuh. Kerajaan yang dianggap raja-raja itu darah Cina, darah persugihan. HB sampai 10, Nek Hamengkubuwono sampai 13. Kalau turun kerajaan itu cuma 7-8. Kalau perdewaan itu berdiri ngatok londo. Karena Mataram yang lamanya Muksa itu orang-orang sakti mandraguna, dan hartanya dibawa ke alam dunia lain biar nggak habis. Kalau Mataram yang sekarang dipimpin HB Hamengkubuwono sampai 10 itu berdiri pada tahun 1878 saya seingatnya, walaupun saya nggak nyatat sejarah. Nah, kalau Solo itu dimerdekakan oleh Londo juga, barengan Indonesia merdeka. Soekarno pada tahun 50 dikejar-kejar Belanda karena mendirikan negara dia nggak punya pangkat kerajaan ngayang langit. Darah asing, darah Cina. Bojone PB 10 yang selir dari Bali, darah Cina. Nah, dikeloni juga karo wong Cina, sehingga anak Bung Jawa Tengah ada Bung, ada MR, IR-nya yang darah Cina. Akhirnya Mega menganggap nenek moyangnya itu, mengakui Cheng Ho sebagai Sostrodiningrat. Sukemi, bukan saya nggak tahu, semuanya pada ngaku raja, ngerampok kerajaan orang. Kerajaan Kartosuro yang dipimpin oleh Pangeran Wagini dulu, nenek moyang dibunuh, yang punya perjanjian lama, harta-harta Paku Alam Kediri sampai Jawa Tengah dulu. Di Jawa Barat juga ada Paku Alam, Galuh Pakuan Pajajaran, ngahiji-hiji dijajarkan, maksudnya dibagi-bagi kalau punya harta dan lain-lainnya. Adalah suatu negara ini dibentuk hanya orang-orang yang bisa membentuk kerajaan, orang-orang para dewa. Kenapa Jogja Solo ini bukan keturunan darah Jawa pada menjadi raja, nggak ngalah, ngatok londo penjajah, saya jelaskan. Ya wes, yang ngacak-ngacak keturunan terah darah asing pampir persugihan wis almarhum meninggal dunia. Berjalannya pengiring-iringan maka ke makom, masih bangsa Indonesia menghargai, tapi mereka matanya nggak melek, bukan keturunan Trah Jawa Kadewan, keturunan campuran Cina. Sehingga ada lambang padahal nggak hujan, bumi ini dikeduk metu banyu. Itulah simbol persugihan.
Parangkusumo, Parangtritis. Karena perjanjian kumpul kerbonya ada lambang Bayu Samudra keturunan Cina, Majapahit Cina. Itu aja yang saya tahu. Walaupun bathuk saya dipakoni memori, alhamdulillah masih ada memori. Itu aja. Aja mau ngaku Mataram terus ngacak-ngacak bendera merah putih sing BB Trump dan lain-lainnya. Enggak punya pangkat jenderal, enggak punya pangkat perjuangan, tak giyebuki nanti. Ini saya urip aja jancuki apa dadi anak putu ini bikin adu domba. Enggak ngerti sejarah dan lain-lainnya. Wis rambutmu kriwul, wis bikin ruwet, itu tandanya. Kamu tinggal di mana tak cari itu, tak gebukin naik kantong macan. Jangan begitulah. Megawati ngomong pernah jadi presiden, ada pengangkatan pahlawan, podo-podo mimpine wis podo adu domba itu karena anak jancuk R. Soekarno itu. R. Soekarno jadi presiden cuma 6 tahun, lain-lainnya dipimpin oleh keturunan raja, podo dipateni. Enak aja, merasa proklamator. Wis repot aja juga. Menuduh Soeharto membunuh. Soeharto membunuh ada sebab akibatnya, mboknya sama bapaknya sama kakeknya dibunuh, itu dipotong lehernya. Tahu nggak balas dendam itu? Makanya Soeharto tak titip neng Cina, biar Cina podo sedulure ora dipateni. Padahal bukan Cina. Yang anak Cina itu Butin, nyelonong di Solo, nggak keturunan campur Cina, Ungtin itu. Podo nggak ngerti sejarah. Soeharto udah melamar Tin, malah direbut, dikumpulin sama IR punya anak Tutut. Itu udah menyakitkan Pak Harto. Untung anak saya sabar. Kawin lagi karo penyanyi, ngomong aku suruh nyariin cucuku sing anake bintang film. Aku juga belum nyari kan gitu. Nggak ngerti sejarah pada tukaran karena pada rebutan kedudukan rakyat saya jancuk kabeh gitu. Pemimpin-pemimpin presiden nggak genah pada rebutan pimpinan. Nanti saya yang memimpin presiden itu dilanjutkan adanya gubernur itu wis ketok matane sapa sing mimpin apik gitu. Nggak ada partai politik, tak bubar noe. Terus Mega mau diangkat apa? Sebagai pahlawan apa? Aku angkat Mega pahlawan pengkhianat bangsa, ngerampok aset, jual pulau. Bu Ajingan iblis iku, siapa yang berani nangkap Mega itu saturun-turunnya pitu mau saya kasih hadiah kesejahteraan itu aja. Pengkhianat itu ora iso dadi presiden nemplek neng Gustur dirampok kedudukane lah. Yaitu pahlawan rampok itu ya padha karo bapakne itu ngerampok bojone wong, ngerampok Tin Soeharto. Emangnya saya nggak sakit hati. Sebab akibat kalau Soekarno nggak nyakur lamarane wong juga Soeharto juga nggak sakit hati. Kon ngawini Tin Soeharto dikongkon mimpin, tak jelaskan di situ. Jancuk kayak anake Soekarno susune rono-rono padha eyel-eyelan. Soeharto diangkat jadi pahlawan, ngomele tak pentungi siji-siji ndek putu padha gak jelas kabeh. Gregeten aku. Terus bagaimana kalau Megawati itu anaknya pahlawan yang memerdekakan orang kerajaan, gak seperti itu. Gak jadi pahlawan rampok, gak menjadi ngomongannya wis kaya wong ra normal. Merasa cantik wis elek kewut kabeh ngomong cantik. Kamu sendiri, dirimu sendiri nggak tahu sejarah badanmu ini anak siapa, anak pelacur loh. Tekono Sarijem Germo itu loh. Kan masih ketemu lo sama Sarijem Cina Ungtin itu. Ya itu mbokmu itu. Repot. Lek dijelasno diacak-acak rusak kabeh. Terus saya lebih sakit hati sengeloni IR Soekarno. Bojoku disepet ganja kok ngrabi jancuk iku. Bikin saya sakit hati, cowok. Wis darah-darah pelacur kok ngangkoni bojoku. Sampai sekarang bojoku
Reinkarnasi enek iku bekase Soekarno. Modele kayak Pak Fatmawati rung jebebeh kayak Cina. Sehingga kita sampai sekarang ya wis baik-baikan lantaran udah ada anak, itu aja. Enggak bojoku dengke jampel wajan. Unjuk-unjukannya orang banyak. Suami saya disepet ganja, lupa sama bini pertama, bini yang aslinya, lonte-lonte Cino. Orang melu ngetengi, kongon angke orang-orang jancuk Soekarno bangsat laknat kena ajab. Orang pada nggak tahu sejarah, pada monyongnya merongos kabeh. Iki sing gigike merongos, kayak gak terlalu merongos. Kalau dibuka rahasia, makanya saya dibunuh kan saya tahu sejarahnya mereka bajingan-bajingan kumpul kerbo itu. Terima kasih mengingat sakit hati. Podo rebutan pahlawan-pahlawan gak ada lama jancuk kabeh iku. Ya iku sekarang Megawati saya resmikan pahlawan pengkhianat bangsa. Ora iso dadi presiden bukan terahnya dewa, bukan terahnya rojo, ngerampok Gustur. Lek ora nebeng Gustur juga nggak iso dadi presiden, cok, dirimu. Terus sekarang anakmu jadi MPR mau ngerampok kedudukan Gibran. Gibran cah cilik, bocah goblok nggak iso apa-apa, wis tenang-tenang jadi wali kota, malah dijelek-jelekno ijazah palsu, gak ada lamo. Itu pun walaupun Jokowi jelek-jelek begitu, yang ngangkat yang disalahkan Megawati sebenarnya. Gibran bocah nggak ngerti putuku diangkat jadi presiden. Terus mau dirampok puane tak gebukin puan gantole batuke. Wis tatanan aja diacak-acak. Ben Gibran pilihannya rakyat sama Prabowo ben dilihat dulu, biar kerja dulu 5 tahun. Bisa apa enggak? Sehabis Prabowo 5 tahun aku yang milih presiden, cowok yang punya duit. Mau tak susun dengan sebaik-baiknya. Aja rebutan pimpinan rakus-rakusan untuk buka kedoe nggak berdirinya partai itu, nekeki lehere gubernur, bupati dan lain-lainnya, setor duit partai-partai gak ada lama. Makanya sik kurang adol satelit, sik kurang adol pulau. Siapa yang bisa nangkep Megawati dan keluarganya, turun pitu tawai kesejahteraan. Pengumuman ini PKI dia itu mau Cina mau Belanda mimpin di Indonesia, jangan berkhianat di bumi Indonesia. Iku si Kriwul juga kurang ajar aja, lonte cangkeme ngomong Indonesia berasal dari gini-gini. Raro sejarah Indo itu apa pentungnya Pak lah. Siak apa lubangnya mboke, tahu enggak? Makanya Indonesia, Indonya harta dunia iki sing duwe harta warisan teko langit sampai babat alas bumi. Indonesia itu bapak bangsa Ibu Pertiwi, bapak bangsa, bapak kerajaan langit menggendong anaknya Ibu Pertiwi, warisannya ke Ibu Pertiwi. Bodoh ngaku ratu gak ada lamo kabeh lonte-lonte. Indo ya apa saya pentungnya Pak ngerti ra? Siap apa lubangnya mboke bikin ngomong kotor. Merah putih itu bapak sama mboke, kakek sama anaknya, bikin ngomong kotor bangsat-bangsat itu nggak ngerti sejarah, gonta-ganti, ngacak-ngacak bangsa, jancuk jaringan anak cucu komunis, bikin masalah. Jangan begitu semuanya. Wor kriwo rambutmu kerawul tak bakar nih aku terbang. Diam, nggak usah ngacak-ngacak aset. Jangan adu domba, bikin masalah semuanya, bikin marah. Jangan begitulah. Sebagai warga negara, hargai pemimpin atas pilihanmu. Jangan mengasih lubang bajingan-bajingan. Nggak, Megawati itu maling juga, rampok juga. Orang Pertamina dicampuri bahan air gimana sih? Macet kabeh 1.500 kendaraan di Jawa Timur pada lapor aku. Dimasukin apa reparno apa bagaimana kalau kena hujan dingin kendaraan macet. Itu kelakuannya
rampok migas kayak Luhut, Megawati karo sing kabur nang Malaysia iku. Jancoke wis ning Indonesia enggak berbakti sama bumi pertiwi. Lara dipisui wong tuwek padha rampok-rampokan donya, mati ra digawa. Atas nama bangsa Indonesia jancoke dadi rampok Mega Luhut itu. Digebukin ini sik aku diem ae. Sik nata aset cuk. Bagaimana anak cucu di muka bumi ini ndak kolab kan gitu. Sapa sing ngeblok Bang Nabi Kedir, saya yang laporan, saya yang suruh ngeblok. Wong dijajana wong tuwek pada kurang ajare jancoke kabeh jaringan anak cucu komunis padahal. Begitu aja saya peringatkan, kalau nggak hati-hati tak cemplongno kawah kayak aku nggak kawah ning pinggir laut, tak iseni sedotan WC kabeh, pinggir tak stom listrik kayak ke bangsane Megawati, Luhut dan lain-lainnya korupsi. Enggak perlu saya bunuh ben mati sakarepe dhewe nyemplung iku tai, ngerti enggak? Soalnya mereka kepengen makan haknya orang. Duit untuk beli makanan dirampok. Nah, makanya dihukumnya tengah sedotan WC ampasnya tai. Karena intisarinya duit udah dimakan sama dia. Merasa kaya, ngerampok keringatnya orang ya, dikasih ampasnya tai itu aja, nggak usah dibunuh, pelan-pelan dimakannya sama kuman di tai-tai itu. Saya sendiri yang akan mengadili mereka bangsa-bangsa. Biar pelan-pelan mati dimakan kumannya tai itu. Pinggir di strom listrik udah saya siapin itu. Telanjangin. Darah-darah iblis saya pada ngacak-ngacak aset dijadikan pemimpin jadi tukang rampok korupsi semua. Bukan nggak tahu saya uang-uang korupsi itu, tahu saya cari kantong macan untuk mindah. Podon jengkel noai diwe kedudukan jancuk kene si pejuang yang punya aset belum makan selembar pun. Bajingane iblis bajing loncat. Lek kewan bajing sik mending. Hidupnya di kelapa, ngerikiti kelapa. Laknat semuanya, nggak takut hukum alam, nggak ngerti hukum sebab akibat di dunia, nggak mikir anak putune nanti tersiksa jadi orang kere, orang miskin jadi budaknya harta di alam gaib, nyetak nyeretin bahan-bahan duit. Saya peringatkan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.